Bahkan ya, nih bayangkan aja nih, 33 tahun nih. Dikatakan ada lebih dari 3.280 orang yang menghubungi firma hukumnya dia dengan memberikan tuduhan terhadap P. Diddy. Wah gila, 3.280 orang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal perkembangan kasusnya P. Diddy. Karena masih menjadi pembahasan yang cukup ramai di sosial media. Ya, skandalnya begitu besar dan sekarang sudah mulai terkuak nih fakta-fakta terbaru dan menimbulkan banyak teori konspirasi yang baru yang beredar dan dipercaya kalau memang P. Diddy ini banyak terlibat di dalam setiap kejadian besar di dunia selebriti. Seperti dugaan kasus penghilangan nyawa Tupac, Aaliyah, terus Left Eye, sampai Michael Jackson. Yang mana kemarin kita udah sempat bahas masalah ini. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai adanya sebanyak 120 orang yang sudah mengaku atau melapor kalau mereka menjadi korban dari P. Diddy. Yang mana 120 orang tersebut ada yang masih di bawah umur. Nah kemudian ada seorang perempuan yang bernama Talia Grafe yang juga mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. Di dalam gugatan Talia ini disebutkan kalau dia menjadi salah satu korbannya P. Diddy pada tahun 2001. Yang mana itu artinya P. Diddy ini sudah melakukan skandal itu sejak lama, berpuluh-puluh tahun, dan baru terbongkar sekarang. Nah, lalu nanti kita juga bakal membahas mengenai kesaksian yang diungkapkan oleh mantan asistennya P. Diddy yang bernama Pam Louise Rudden atau Rudden gitu ya. Mungkin gimana baca namanya? Koreksi gue kalau salah dalam penyampaian. Yang mana dia mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan juga ketika dia bekerja untuk P. Diddy serta beberapa konspirasi lain yang juga bakal kita bahas. Nah, langsung aja kita mulai tentang perkembangan kasus dari P. Diddy ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. As I said, our law firms have been retained by 120 individuals at this point. Oke, untuk pembahasan awal, kita langsung masuk kepada tuntutan-tuntutan baru yang dituduhkan kepada P. Diddy. Jadi geng, setelah P. Diddy ditangkap pada tanggal 16 September tahun 2024, dia ini langsung menjalani proses persidangan keesokan harinya. Di saat itu, P. Diddy sempat mengajukan untuk memberikan jaminan sebesar 50 juta USD atau setara dengan 700 miliaran. Dan dia mengaku kalau dia tidak bersalah atas kasus-kasus yang dilaporkan untuk dia. Nah, angka yang cukup fantastis dan besar, namun sayangnya jaminan tersebut ditolak. Nah, P. Diddy kemudian menghadapi 3 tuduhan kejahatan atas kasusnya dia. Jadi awalnya itu baru 3 tuh. Gua kira ya, apa yang dituduhkan kepada P. Diddy ini ya udah cukup besar lah, 3 tuduhan sekaligus gitu. Nah, tapi ternyata pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 di sebuah konferensi pers ada seorang pengacara yang bernama Tony Buzbee namanya. Dia ini mewakili 120 korban untuk mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. Gila nggak tuh? Ternyata ada 120 yang baru melaporkan. Dan 120 korban ini mengaku kalau mereka sudah menjadi korban P. Diddy yang sudah melakukan pelecehan gitu-gituan kepada mereka. Dan 120 korban tersebut terdiri dari 60 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. P. Diddy, semuanya diembat gitu ya. Kayaknya kambing kalau cakep dikit diembat nih sama P. Diddy nih. Dan yang lebih gilanya, 25 di antara para pelapor ini itu ada yang masih di bawah umur. Dan mereka mengalami kasus pelecehan tersebut dalam rentang tahun 1991 sampai dengan tahun ini. Gila. Kalau diperiksa mungkin P. Diddy ini udah penyakitan kali geng ya. Dari tahun 1991 melakukan pelecehan, gak cuma ke perempuan, ke laki-laki juga gitu. Dan kalau kita hitung, berarti dia sudah melakukan hal tersebut itu selama 33 tahun lamanya. Dan kasus ini terjadi dan tidak pernah terungkap. Tony Buzbee tadi itu mengatakan kalau kasus ini bervariasi geng. Ada yang kemungkinan kalau pelakunya itu hanya P. Diddy aja, tapi ada juga kasus lain yang bisa saja melibatkan banyak orang. Karena seperti yang sudah gue bahas sebelumnya nih geng, kalau selama ini P. Diddy itu nggak kerja sendiri. Dia itu sering sekali dibantu oleh banyak pegawainya, terus rekan-rekannya, bahkan sesama selebriti. Ya, sehingga ada peluang kalau pegawai serta rekan-rekannya yang lain akan ikut terseret di dalam gugatan yang diajukan oleh 120 orang korban ini. As I said, our law firms have been retained by 120 individuals at this point to pursue cases in civil court against Sean Diddy Combs.
Lalu geng, selain itu, Tony tadi juga mengatakan sebenarnya yang melaporkan ini lebih banyak dibandingkan itu. Bahkan ya, nih bayangkan aja nih, 33 tahun nih. Dikatakan ada lebih dari 3.280 orang yang menghubungi firma hukumnya dia dengan memberikan tuduhan terhadap P. Diddy. Wah gila, 3.280 orang, 33 tahun ya. Berarti satu hari berapa orang dia sikat ya? Tapi jujur aja di sini tuh gue nggak bisa percaya sepenuhnya 3.280 orang itu benar-benar korban. Pasti ada aja orang iseng ya kan? Atau mungkin ini dilebih-lebihkan. Tapi yang jelas geng, di dalam hal ini si pengacara yang bernama Tony tadi mencoba untuk menampung semua laporan tersebut dan memeriksa laporan tersebut satu persatu. Akhirnya firma hukumnya pun memutuskan untuk mengambil 120 korban di antara 3.280 tadi, yang mana menurut mereka nih ya, sisanya itu masih dalam peninjauan mereka karena menurut mereka nggak semuanya bisa diterima. Ya bisa aja ada orang iseng tadi. Beberapa korban yang diwakili oleh firma hukumnya Tony itu sudah diajak berbicara oleh agen FBI untuk dimintai keterangan sebagai bukti dari para korban tersebut agar benar-benar membuktikan kalau P. Diddy ini bersalah. Nah, sebagian besar dari mereka itu berasal dari California, ada yang dari New York, Georgia, terus ada yang dari Florida. Dari semua laporan tersebut, sebagian besar terjadi karena partinya yang diadakan di New York, California, dan Florida, dimana ketika itu orang-orang yang hadir di party tersebut diberikan minuman yang ternyata sudah dicampurkan dengan obat-obatan terlarang. Apa alasan para korban ini mendatangi party tersebut? Pasti kalian bertanya kan, kayak, loh P. Diddy kan orang gede, lo kenapa bisa ada di acara itu? Apakah lo orang penting juga gitu? Tony sebagai pengacara menjelaskan kalau mereka ini diajak oleh P. Diddy, yang mana mereka ini sebenarnya ya sangat tertarik dan berharap akan menjadi orang yang terkenal gitu. Jadi ibaratnya gini geng, nih gue jelaskan sedikit secara simple ya. Di Indonesia sendiri tuh ada nih circle-circle kayak gini, circle-circle orang-orang yang pengen jadi artis. Nah biasanya untuk mencapai eksistensi mereka atau justru menjaga eksistensi mereka tuh bakal bela-belain hadir ke klub, bela-belain datang ke acara-acara artis, terus mereka sampai pakai baju yang mewah. Terkadang nih orang-orang kayak gini nih itu sampai ngutang gitu, sampai pengen beli baju branded supaya bisa gabung ke level-level yang dia harapkan. Dan biasanya orang-orang seperti itu memang orang-orang yang ingin terjun ke dunia entertain. Nah, korban-korbannya P. Diddy ini kurang lebih seperti itu. Karena melihat sosok P. Diddy sebagai seorang owner dari perusahaan record label yang gede dan banyak sekali artis yang sudah terkenal di tangan dia, makanya orang-orang jadi tertarik datang ke partinya Diddy. Many times, especially young people wanting to break into the industry, were coerced into this type of conduct in the promise of being made a star. Di saat itu, sebelum mereka datang ke partinya Diddy ini, dikatakan P. Diddy itu memberikan syarat kalau mereka itu harus mau menuruti semua keinginan P. Diddy. Dan dengan melakukan itu, P. Diddy bakal berjanji akan membuat mereka menjadi terkenal. Nah, makanya banyak sekali yang tertarik untuk datang ke sana. Nah, kemudian nih geng, perihal siapa saja orang-orang yang kemungkinan terlibat di dalam kasus yang dialami oleh para korban ini, Tony sebagai pengacara mengatakan kalau dia nggak bisa menyebutkan untuk saat ini, tapi nanti suatu hari dia pasti akan menyebutkan nama-nama tersebut di hadapan hukum. Jadi nggak cuma P. Diddy yang bakal terseret. Nah, Tony juga mengaku dia sudah punya daftar dari nama-nama tersebut dan mengatakan kalau daftarnya itu cukup panjang. Jadi yang terlibat itu rame. Dan untuk saat ini, Tony sedang memastikan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah hukum apa saja yang harus mereka ambil dan memastikan agar nama-nama yang sudah mereka kantongi itu tidak lepas begitu aja dari jerat hukum. Nah, nama-nama tersebut menurut Tony akan membuat kita semua terkejut, geng. Wah, berarti mungkin aja nih ya, di antara banyak nama itu pasti ada selebriti besar atau terkenal yang mungkin selama ini kita pikir memiliki image yang baik, atau justru mungkin politikus, ya kan, pejabat-pejabat Amerika, ya bisa aja. When we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. And of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, damn sure that we're right. Dan yang gilanya, menurut Tony, orang-orang yang masuk ke dalam daftar nama tersebut itu bukanlah orang-orang yang pada saat kejadian hanya menonton aja, hanya cuma lihat-lihat aja apa yang terjadi kepada para korban, tetapi mereka juga ikut melakukan aksi yang sama jahatnya dengan Diddy, ya yang pasti menggunakan baby oil. Wah, ini makin kacau aja kasusnya ya. Ya 33 tahun ya, wajar sih ya banyak yang terlibat. Dan selama ini mungkin ya P. Diddy-nya juga pakai orang dalam kali biar dia nggak ketangkep kali ya, geng.
Nah, terus nggak cuma Tony geng yang menjadi pengacara bagi para korban. Pengacara lainnya juga ikut andil. Ada salah satunya yang bernama Ariel Michelle Kidd. Nah, dia juga mendapatkan laporan yang sama. Ada seseorang yang menghubungi firma hukumnya dia beberapa minggu yang lalu dengan mengaku sebagai korban dari P. Diddy. Nah, kemudian orang tersebut menceritakan apa yang pernah dia alami dan pelakunya adalah P. Diddy. Menurut pengakuan dia, kalau dia mengalami hal ini pada tahun 2018, yang mana dia pernah datang ke rumah temannya yang terletak di Orinda, California. Nah, temannya ini memiliki koneksi ke dunia hiburan. Nah, kemudian gak lama dari itu, tiba-tiba P. Diddy datang ke rumah temannya tersebut. Nah, korban juga mengatakan kalau P. Diddy di saat itu memiliki rencana untuk menjual dia. Nah, setelah P. Diddy sampai di rumah temannya itu, dan P. Diddy mencoba untuk melancarkan aksinya dengan memberikan korban minuman yang sudah dicampurkan dengan sesuatu yang membuat si korban ini merasa pusing setelah meminumnya. Ketika si korban ini sudah nggak sadarkan diri, P. Diddy langsung melakukan kekerasan seksual kepada dia menggunakan sebuah benda. Ini maksudnya tuh kayak ngelakuin gitu-gitu tapi pakai barang gitu lah, geng. Apa alat untuk gitu-gitulah. Ya, kalian pasti paham. Terus nggak sampai di situ doang, geng. P. Diddy kemudian mengundang pria lain untuk melakukan hal yang sama terhadap si korban ini. Sementara P. Diddy menontonnya dan memuaskan dirinya sendiri. Nah, lalu beruntungnya si korban itu berhasil melepaskan diri dari P. Diddy dan lari menjauh dari rumah temannya tersebut. Nah, ketika korban ini melarikan diri, dikatakan ada tetangga sekitar yang melihat dia di saat itu. Nah, akhirnya si tetangga inilah yang menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Pada awalnya di dalam laporan polisi itu nggak disebutkan nama P. Diddy sama sekali, geng. Nah, tapi kemudian barulah nama P. Diddy dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Nah, bukti laporannya juga ada. Si orang ini nggak mengada-ngada gitu, benar-benar kejadian nyata. Nah, Ariel sebagai pengacara itu mengatakan setelah mendengar cerita korban, dia memutuskan untuk membantu si korban ini. Hanya saja dia mendapatkan kendala karena dokumen mengenai laporan korban di tahun 2018 itu sangat sulit untuk didapatkan dan dianggap laporan tersebut sudah dimusnahkan karena di saat itu P. Diddy sangat punya power untuk menutupi kasusnya. And ran out into the streets yelling and screaming, and a neighbor heard her because this happened in a... Untuk bisa mengakses dokumen ini, Ariel diharuskan untuk mendapatkan panggilan pengadilan, padahal sebelumnya dia nggak pernah diberitahu kalau dia memerlukan panggilan pengadilan. Dia hanya diminta untuk mengirim surat dengan kop surat yang berasal dari firma hukumnya. Nah, di dalam surat itu hanya berisi mengenai informasi si korban, tanggal laporan, nomor laporan, dan penegak hukum di Orinda akan mengirimkan feedback dalam waktu 10 hari. Nah, di dalam hal ini yang membuat Ariel heran, kenapa untuk mendapatkan dokumen laporan tersebut malah dipersulit persyaratannya. Nah, dia juga sempat bertanya, apakah dia perlu membayar agar dia bisa mengakses laporan tersebut. Nah, sekaligus dia bisa mendapatkan rekaman medis korban pada saat itu. Nah, tetapi tetap aja nih, geng, laporannya nggak pernah diberikan kepada dia. Nah, ini adalah pengalaman pertama bagi si pengacara yang bernama Ariel ini ketika menangani sebuah kasus yang rasanya sangat dipersulit karena melibatkan orang besar seperti P. Diddy. Terus, geng, Melia Daily Mail berusaha untuk menghubungi pihak dari kepolisian Orinda, namun mereka tidak menanggapi dan tidak memberikan klarifikasi mengenai perihal yang dialami oleh pengacara yang bernama Ariel ini. Tapi walaupun begitu, si pengacara mengaku kalau korban sudah mendapatkan alat bukti tindak ruda paksa yang terjadi kepada dia pada tahun 2018 yang dilakukan oleh P. Diddy ini. Lalu, geng, ketika mendengar adanya tuduhan baru terhadap dia, lagi-lagi P. Diddy ini membantah tuduhan tersebut. Pengacara P. Diddy juga mengatakan kalau mereka tidak bisa menanggapi setiap tuduhan yang ditujukan kepada P. Diddy, ya apalagi tuduhannya tidak berdasar, dan hal itu dianggap sebagai spekulasi liar di internet. Sama dengan P. Diddy, pengacaranya juga membantah dengan tegas semua klaim karena menurut mereka semua klaim yang dikatakan itu nggak benar dan merupakan fitnah. Nah, kalau menurut kalian lebih percaya mana, geng? Apakah pengakuan para korban ini fitnah atau justru itu adalah sebuah kenyataan? Karena logiknya gini, ada ya orang berani ngaku udah dilecehkan, bukankah itu aib gitu? Apalagi seorang laki-laki gitu kan, dilecehkan sama orang kayak P. Diddy gitu, serem orangnya gitu kan? Kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misalkan tujuannya cuma pengen tenar, cari uang, ya bisa aja gitu. Orang menghalalkan segala cara lah. Dan di dalam kasus ini, pengacara P. Diddy berharap kalau P. Diddy itu bisa membuktikan dia tidak bersalah dan akan membela diri ketika pengadilan nanti kalau ternyata dia dijatuhi hukuman, karena kebenaran hanya akan terungkap berdasarkan bukti, bukannya spekulasi liar yang beredar di internet, katanya.
Dan yang lebih anehnya lagi, menurut gua nih geng ya, ketika P. Diddy ini mengajukan jaminan, itu kan ditolak oleh hakim. Nah, hakimnya itu bernama Andrew Carter. Dengan pertimbangan, sekalipun P. Diddy mampu membayar jaminan yang begitu besar, itu belum tentu bisa menjamin dia nggak akan melakukan kejahatan serupa. Nah, dan itu keren banget nih geng, karena hukum di Amerika kita bisa lihat ya, dengan kejadian ini, ya mereka tidak bisa dibayar menggunakan uang. Mereka masih memiliki prinsip pada keadilan. Nah, tapi tiba-tiba nih, hakim untuk persidangan P. Diddy ini diganti menjadi seorang hakim yang bernama Arun Subramanian. Hakim yang sebelumnya yang bernama Andrew Carter yang tidak mau menerima jaminan P. Diddy itu diganti entah kenapa gitu. Dan hal ini baru diketahui di hari Kamis pada tanggal 3 Oktober tahun 2024, yang mana ada sebuah berkas pengadilan yang mengatakan kalau kasus P. Diddy ini akan dilimpahkan kepada Arun Subramanian tersebut. Nah, menurut media Business Insider, dengan Arun yang menjadi hakim persidangan untuk kasus P. Diddy, pengacara P. Diddy bisa memiliki kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengajukan permohonan jaminan untuk P. Diddy. Jadi ya bisa aja nih P. Diddy memainkan hukum lagi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah nggak diketahui pasti kenapa hakim ini diganti begitu aja. Nggak ada penjelasannya. Dan gue mencoba untuk mencari nih geng di beberapa media berita di internet, tapi nggak menemukan alasan yang jelas. Dan sekarang jadi timbul kekhawatiran serta pertanyaan bagi banyak orang. Apakah Arun ini akan menolak jaminan dari P. Diddy seperti hakim Andrew sebelumnya? Atau ada kemungkinan si hakim ini akan bekerja sama dengan P. Diddy agar P. Diddy bebas? Nah, hal inilah yang menjadi asumsi banyak orang kalau pergantian hakim ini sebagai salah satu cara P. Diddy untuk bisa mendapatkan kesempatan bebas dari hukumannya. Gimana tuh geng menurut kalian? Aneh nggak? Oke, sekarang gue mau masuk ke dalam pembahasan mengenai teori konspirasi tentang Jaden Smith, yaitu anak dari Will Smith yang diduga menjadi korban dari kejahatan P. Diddy karena kedekatan Will Smith dengan P. Diddy. Oke, jadi geng, secara tiba-tiba nih geng ya, Jaden Smith membuat sebuah video TikTok di mana dia terlihat sangat sedih dengan matanya yang berkaca-kaca. Nah, di video tersebut kelihatannya Jaden ini seperti mau pergi gitu geng dari rumahnya. Dia mau cabut lah. Hal ini juga didukung dengan caption yang diberikan oleh Jaden Smith di video tersebut, yaitu I love my fans, I love our journey, this family is our fortress. Banyak yang heran nih geng. Nah, untuk apa Jaden Smith ini membuat video tersebut? Kenapa Jaden sampai menangis di saat itu? Nah, dari sini mulai timbul nih spekulasi liar yang sekarang banyak banget tersebar di sosial media geng. Kalau sebenarnya dikatakan Jaden Smith ini adalah salah satu korban dari P. Diddy, dan bahkan ada banyak netizen yang mengomentari video Jaden Smith tersebut. Nah, kok bisa Jaden Smith sampai dikaitkan dengan kasus P. Diddy? Nah, jadi gini geng, mungkin kalian ingat sebuah foto yang berisikan nama-nama atau daftar orang-orang yang datang ke party freak off. Nih kalian coba lihat. Nah, di sana ada nama Will Smith yang gak lain dan gak bukan adalah ayah dari Jaden sendiri. Kedekatan antara Will Smith dengan P. Diddy ini bisa terbukti nih geng, karena mereka itu sering terlihat mendatangi acara bersama sejak akhir tahun 1990-an, dan mereka tetap menjalin hubungan pertemanan. Nah, apalagi mereka sama-sama bekerja di dalam industri hiburan. Mereka ini bahkan sama-sama merilis single dalam kurun waktu yang berdekatan. Di saat itu, P. Diddy merilis single pada tahun 1996, sementara Will Smith merilis single pada tahun 1997. Lalu singkat ceritanya geng, berlanjut di tahun 2004 nih geng. Will Smith pernah datang ke salah satu acara yang diadakan oleh P. Diddy. Nah, yang diduga acara tersebut adalah Freak Off. Ketika Will Smith datang ke acara itu sebenarnya udah banyak desas-desus yang beredar pada saat Will Smith datang. Ada sesi di mana para tamu itu memakan makanan yang dihidangkan di atas tubuh wanita dengan kondisi tanpa busana. Dan pada saat itu juga ada beberapa selebriti lain yang dikatakan juga ikut hadir di dalam party freak off tersebut, yaitu ada Diana Ross, Bruce Willis, dan juga Owen Wilson. Kedekatan antara Will Smith dengan P. Diddy ini terus berlanjut geng, dan terlihat di ajang Piala Oscar pada tahun 2022 ketika Will Smith menampar Chris Rock. Nah, di dalam kejadian itu kan heboh banget geng. Semua orang tuh jadi nge-cancel Will Smith. Nah, tapi ternyata P. Diddy malah melakukan pembelaan untuk Will Smith ketika dia hadir pada perayaan ulang tahun ke-50 film The Godfather. Saat itu, P. Diddy mengatakan kalau Will Smith dan Chris Rock bakal menyelesaikan masalah mereka seperti keluarga dalam acara Gold Party. Nah, Gold Party ini sendiri adalah sebuah pesta yang diadakan setelah acara Piala Oscar.
Lalu selanjutnya geng, pada tahun 2023, ketika P. Diddy datang ke acara variety show Jimmy Kimmel Live, P. Diddy membantah rumor antara Will Smith dengan istrinya Jada dan juga Jennifer Lopez. Ketika P. Diddy ditanya mengenai rumor kalau Will Smith dan Jada mencoba untuk melakukan penyimpangan hubungan gitu geng. Nah, P. Diddy itu sempat ngebantah dengan mengatakan kalau rumor tersebut nggak masuk akal. Nah, jadi banyak hal tentang Will Smith yang dibela oleh P. Diddy atau dikip oleh P. Diddy. Nah, lalu geng, muncullah konspirasinya nih geng. Dikatakan kalau Will Smith ini memiliki kedekatan dengan P. Diddy sampai mengorbankan anaknya, yaitu Jaden Smith. Yang mana ketika P. Diddy melakukan freak off, itu Will Smith juga ikut dan bahkan dia sampai mengorbankan anaknya sendiri yang bernama Jaden Smith ketika P. Diddy melakukan freak off bahkan. Kenapa bisa Will Smith sampai terseret-seret dan kenapa bisa Will Smith sampai melakukan hal tersebut? Nah, jawabannya ya karena P. Diddy ini adalah orang yang sangat berpengaruh geng. Nah, jadi banyak orang-orang yang sekalipun dia adalah seorang selebriti terkenal, itu belum tentu bisa melawan kekuasaannya Diddy. Dan apalagi ada sebuah video yang tersebar di internet mengenai bagaimana hubungan antara Jaden Smith dan ayahnya Will Smith yang seperti nggak baik gitu. Bahkan Jaden berkali-kali itu menjauh ketika Will Smith mencoba memegang dia. Bahkan ada adegan Will Smith yang di saat itu terlihat memaksa ingin mencium bibir Jaden. Gue gak tahu nih, apakah itu hal yang wajar dilakukan oleh orang-orang di barat sana. Tapi kita bisa lihat sendiri ya geng, kalau Jaden ini terlihat gak nyaman banget dengan perlakuan ayahnya kepada dia. Netizen yang melihat reaksi dari Jaden seperti itu mulai berasumsi kalau dia merupakan korban dari P. Diddy atas persetujuan Will Smith. Nah, asumsi ini bukan karangan belaka geng. Jadi gue menemukan ada beberapa bukti nih, yang mana salah satunya dibeberkan oleh akun X yang mengatakan sekitar 3 minggu yang lalu Jaden itu membuat tuduhan kepada Will Smith kalau Will Smith memaksanya untuk terlibat di dalam aktivitas lagi bete yang ada di sebuah party yang dibuat oleh P. Diddy. Nah terus geng, kita juga tahu kalau Jaden Smith ini sangat akrab dengan Justin Bieber. Nah yang juga dikatakan menjadi salah satu korbannya P. Diddy. Orang-orang kemudian mencocok logika nih dengan lagu-lagu Justin Bieber yang featuring dengan Jaden Smith. Salah satunya itu ada Never Say Never, lalu ada I Can Be Myself. Nah dikatakan karena mereka ini sama-sama korban, makanya mereka ini sangat dekat. Selain di luar mereka kolaborasi, sering saling memberikan support gitu. Nah kurang lebih rumornya seperti itu. Nah cuma geng, ada sebuah media yang mengatakan kalau ketika Jaden Smith menyebarkan video dia sedang menangis, itu nggak ada sangkut pautnya sama P. Diddy. Karena video tersebut dikatakan berasal dari video yang diposting di Instagram pada tanggal 15 Februari tahun 2023. Dan maksud video tersebut dikatakan oleh media itu bukan untuk ditujukan kepada P. Diddy, tetapi untuk berterima kasih kepada para fansnya atas segala dukungan mereka kepada Jaden. Nah, namun sampai sekarang masih banyak yang percaya kalau Jaden Smith adalah salah satu yang dipaksa oleh ayahnya yaitu Will Smith untuk ikut ke dalam freak off, dimana di sana dia mendapatkan kekerasan yang membuat dia menjadi trauma. Nah, makanya sekarang itu kalau kalian lihat di media banyak sekali berseliweran berita tentang rumor yang mengatakan kalau Jaden Smith sebenarnya sekarang sudah menjadi kaum lagi bete, atau lebih tepatnya dia ini menyukai perempuan sekaligus juga menyukai laki-laki. Dan ini semua dikarenakan akibat trauma yang diakibatkan oleh P. Diddy dan atas persetujuan sang ayah Will Smith. Nah dengan begitu banyak juga yang mengaitkan kenapa Will Smith sekarang dengan istrinya Jada Smith itu akan bercerai. Rumah tangga mereka hancur, rumah tangga mereka benar-benar berantakan. Nah ini semua dirumorkan gara-gara Will Smith terlibat dengan partinya P. Diddy. Gimana nih geng menurut kalian? Dari apa yang kalian lihat atau mungkin yang kalian tahu, kalian boleh tinggalkan opini kalian di bawah. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai pengakuan dari Talia Grafe yang dikatakan juga menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh P. Diddy. Jadi geng, Talia Grafe ini berasal dari Houston, Texas, Amerika Serikat. Namun dia beserta keluarganya pindah ke New York ketika dia masih remaja dan menetap di daerah Rego Park, Queens. Talia ini menyelesaikan pendidikannya di sana. Dan singkat cerita, pada akhir tahun 1999 sampai awal tahun 2000, dia memiliki seorang pacar yang menjabat sebagai staf eksekutif di labelnya milik P. Diddy, yaitu Bad Boy Records. Dan pacarnya ini menjadi teman dekatnya dari P. Diddy. Kebetulan, Talia di saat itu memiliki kebiasaan untuk
untuk bertemu dengan pacarnya di studio Bad Boy milik P. Diddy yang berlokasi di New York. Mereka sering bertemu di sana dan Thalia ini otomatis sering bertemu dengan P. Diddy. Bahkan Thalia juga sering datang ke party yang diadakan di rumah P. Diddy. Ini semua karena dia berpacaran dengan temannya P. Diddy tadi. Dan selama dia berpacaran, Thalia dan P. Diddy itu menjadi sangat akrab. Singkat ceritanya geng, pada musim panas tahun 2001, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba P. Diddy ini menghubungi Thalia secara pribadi dengan maksud ingin bertemu dengan Thalia dan membicarakan mengenai pekerjaan pacarnya. Ya secara empat mata lah gitu. Karena Thalia di saat itu ingin membantu pacarnya, dia akhirnya mengiyakan nih ajakan P. Diddy untuk bertemu dan meminta agar P. Diddy bisa langsung datang ke rumahnya dia. Kebetulan di saat itu Thalia ini masih tinggal sama orang tuanya, sama ibunya. Nah rumahnya itu kan terletak di daerah Queens tadi. Thalia meminta P. Diddy untuk menjemput dia di sana. Tidak lama dari itu, P. Diddy pun akhirnya mengiyakan dan dia pun langsung menuju ke rumah Thalia bersama para bodyguardnya. Dia menggunakan mobil SUV berwarna hitam. Pada saat itu, P. Diddy membawa bodyguard yang bernama Joseph Sherman. Thalia masuk ke dalam mobil SUV dan di dalam mobil itu sudah ada P. Diddy dengan si pengawalnya tadi. P. Diddy langsung menawarkan segelas wine kepada Thalia dan tanpa berpikiran yang aneh ataupun curiga, Thalia ini menerima gelas tersebut dan meminum wine tersebut. Di tengah perjalanan, Thalia tiba-tiba merasa pusing, padahal sebelumnya dia nggak merasa sakit sama sekali. Nah setelah itu Thalia pingsan, nggak sadarkan diri, dan nggak lama kemudian pada saat dia terbangun, dia udah ada di dalam kondisi nggak berbusana di atas meja biliar dan tangannya diikat serta kakinya diikat. Kemudian P. Diddy di saat itu bersama si Joseph, yaitu si bodyguardnya tadi, langsung merudah paksa dia. Thalia di saat itu nggak bisa melawan sama sekali karena masih merasa pusing dan nggak lama dari itu dia kembali pingsan. Pada saat kemudian dia bangun untuk kedua kalinya, dia sudah berada di sofa yang ada di kantornya P. Diddy dengan menggunakan baju gaun gitu ya, yang udah ada di atas tubuhnya. Nah setelah dia sadar, Thalia pun langsung menghubungi temannya untuk dijemput dan dia meminta untuk dibawa ke rumah sakit yang ada di sekitar sana untuk memeriksa kondisinya dia. Di saat itu dia masih bingung geng, masih linglung lah gitu, belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Dan di saat itu dia nggak melaporkan apa yang dia alami ini karena dia takut kalau P. Diddy akan melakukan hal yang mengerikan nantinya. Nah dan dia juga takut keluarganya juga bisa menjadi korban. Akhirnya dia merahasiakan hal itu bertahun-tahun sendiri, termasuk kepada pacarnya. Lalu setelah bertahun-tahun kemudian, setelah kejadian itu, ketakutan Thalia tidak kunjung hilang, bahkan lebih parah dibandingkan sebelumnya. It had lasting effects on my body, causing ongoing health problems. Nah hal ini disebabkan karena P. Diddy dan pengawalnya yang bernama Joseph tadi beberapa kali menghubungi dia dan mengancam Thalia agar tetap diam atas apa yang sudah dia alami. Karena terus-menerus merasa ketakutan akan ancaman tersebut, Thalia memutuskan untuk pergi dari New York dan pindah ke Pennsylvania. Nah di kota lain lah ibaratnya. Jadi dia harus jauh dari New York karena udah merasa trauma. Nah dan ternyata belakangan Thalia ini baru menyadari apa yang dia alami ini bukan hanya dirudah paksa oleh P. Diddy, tetapi P. Diddy juga merekam aksi rudah paksa tersebut dan video itu ditunjukkan kepada orang lain dan ada dugaan kalau video itu diperjualbelikan. Nah Thalia baru mengetahui hal tersebut pada bulan November tahun 2023. Bayang gak tuh geng sedihnya gimana? Lo dirudah paksa gitu, gak tahu apa-apa, udah ketakutan, ternyata selama ini lo baru tahu kalau apapun yang lo perbuat itu direkam. Nah Thalia ini baru berani melaporkan dan mengajukan gugatan kepada P. Diddy pada tanggal 24 September tahun 2024, seminggu setelah P. Diddy ditangkap. Nah bersama dengan pengacaranya yang bernama Gloria Allred, Thalia ini menggugat Joseph, yaitu pengawalnya P. Diddy yang dikatakan turut serta dalam aksi rudah paksa tersebut. Nah dokumen yang berisi laporan pengaduan Thalia ini setebal 26 halaman geng, yang mana di dalam laporan tersebut Thalia meminta ganti rugi atas kerugian material dan non material yang sudah dia alami. Gokil ya P. Diddy ya, caranya gila banget dan dia ngajak karyawan ya pengawalnya gitu. Yang gue heran kenapa orang kayak gini masih dikasih rezeki sama Tuhan ya, masih kaya-kaya aja gitu. Kita yang lurus-lurus aja, kerja baik-baik ya susah banget nyari duit, ya kan? Oke geng, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pengakuan dari mantan asisten P. Diddy yang bernama Pam Louise Rudden atau Rudden. Koreksi gua kalau salah dalam pengucapan.
Pam Lewis ini adalah seorang pria yang bekerja sebagai asisten di Uptown Records pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, Uptown itu memiliki beberapa orang penyanyi sukses, seperti salah satunya itu ada Mary J. Blige atau Blige gitu tulisannya. Terus ada Joe Desi, lalu ada Christopher Williams, dan juga Father MC. Pam ini mengatakan kalau P. Diddy ini suka marah-marah, geng. Dan siapapun bisa menjadi samsaknya dia kalau dia udah dalam kondisi emosi. Karena sifatnya dia tersebut, sebenarnya banyak orang yang ada di Uptown itu yang gak suka sama P. Diddy. Termasuk juga dengan kepala eksekutif Uptown yang bernama Andre Harrell. Yang mana Andre Harrell ini akhirnya memecat P. Diddy pada tahun 1993. Cuma di saat itu, Andre mengatakan kalau alasan dia memecat P. Diddy bukan karena adanya konflik personal antara mereka, tetapi Andre di saat itu tahu kalau di saat itu adalah saat yang tepat bagi P. Diddy untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Jadi dia nggak boleh tergantung kepada Uptown lagi. Dan Andre juga mengatakan kalau P. Diddy itu nggak mau mendengarkan siapapun selain Andre, sehingga Andre terus mengawasi dan bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan oleh P. Diddy selama dia bekerja di Uptown. Nah, oleh karena itu, karena P. Diddy ini cuma nurut dan menghormati Andre doang, sehingga akhirnya P. Diddy itu sering melakukan hal yang seenaknya kepada staff-staff yang lain. Terus geng, menurut cerita dari Pam, P. Diddy ini sering banget geng manggil si Pam ini bukan dengan namanya dia, tapi justru manggilnya pakai kata kasar, yaitu BITCH. Nah, itu tulisannya. Dengan cara itu dia selalu memanggil Pam. Yang mana pada saat itu tentu aja orang yang dipanggil dengan sebutan tersebut bakal merasa malu gitu dan juga tersinggung. Nah, tapi itulah yang dilakukan oleh P. Diddy. Dan juga biasanya P. Diddy nggak cuma melakukan hal itu kepada Pam doang, nggak cuma pada satu orang doang, tetapi juga kepada banyak orang. Akhirnya nih geng, karena udah merasa nggak tahan lagi atas tingkah laku P. Diddy selama dia bekerja di sana, Pam memutuskan untuk keluar dari Uptown dibandingkan dia terus-menerus harus berada di dalam tekanan batin karena bekerja bersama P. Diddy. Nah, itu baru satu pengakuan dari seseorang yang pernah bekerja bersama P. Diddy. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai seorang detektif nih geng. Detektif ini menangani kasus penghilangan nyawa terhadap Tupac dan Notorious B.I.G. yang akhirnya si detektif ini buka suara mengenai kasus tersebut. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan detektif Greg Kading yang mana dia buka suara mengenai kasus P. Diddy ini. Jadi geng, Greg Kading ini adalah seorang detektif yang menangani sebuah kasus paling fenomenal di muka bumi ini, yaitu penghilangan nyawa terhadap Tupac dan Notorious B.I.G. yang sampai sekarang masih banyak banget misterinya. Greg ini mengatakan kalau di dua kasus besar yang dia tangani tersebut, sesuai dengan lirik yang ada di lagunya Eminem, kalau kemungkinan besar P. Diddy itu terlibat di dalam kasus tersebut. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat P. Diddy dicurigai terlibat di dalam kasus itu oleh Greg? Jadi geng, pelaku dari kasus penghilangan nyawa Tupac itu sudah ditangkap kemarin. Ya, baru-baru inilah. Namanya itu adalah Duane Davis atau yang lebih dikenal dengan Kif D. Apa Kif D gitu. Namanya kayak gini. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1991. Dan di saat itu, Kif D ini pernah bercerita kepada Greg dan rekan-rekannya yang lain kalau dia pernah diperkenalkan kepada seorang pengedar narkotika dan pemilik klub terkenal di daerah East Coast yang bernama Eric Martin alias Fonzip. Dia dikenalkan di saat itu tepat di dalam pertandingan baseball yang ada di Compton. Nah, si Fonzip ini adalah seorang penipu sebenarnya geng, karena dia pernah terlibat di dalam pencurian uang sebesar 600.000 USD atau setara dengan 9,3 miliar rupiah dari promotor tinju yang bernama Don King. Fonzip ini sendiri dengan si Kif D itu menjadi partner bisnis karena mereka berdua bekerja sama untuk mengedarkan narkotika lintas negara. Nah, dari kedekatan mereka inilah Kif D akhirnya bisa kenal dengan P. Diddy yang pada saat itu P. Diddy sudah memiliki labelnya sendiri yaitu Bad Boy Records. Nah, bisa dikatakan P. Diddy kelasnya udah tinggi banget karena dia di saat itu udah jadi bos besar geng. Lalu di sisi lain geng, Notorious B.I.G. seorang rapper terkenal di masa itu. Ketika itu dia sedang berada di bawah naungan labelnya P. Diddy, yaitu Bad Boy Records tadi. Dan dia sedang terkenal-terkenalnya, sedang berada di puncak karirnya dan bisa dikatakan menjadi anak kesayangan dari P. Diddy. Mereka berdua itu sering menghabiskan waktu bareng-bareng di daerah West Coast. Yang mana di saat itu, Bad Boy Records sendiri itu punya kompetitor, punya rival, punya lawan gitu. Namanya Death Row Records yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Suge Knight. Mereka ini sangat-sangat bersaing geng untuk bisa
melahirkan musisi-musisi baru, rapper-rapper berbakat. Pokoknya mereka benar-benar kompetitor garis keras lah. Sampai pada suatu hari nih geng, di sebuah acara yang bernama Source Award tahun 1995 yang diadakan di New York. Di saat itu Source Knight itu sempat mengejek P. Diddy di depan para penonton yang hadir di acara tersebut. Nah, jadi dia ngejek P. Diddy, bercandain tapi kelewatan lah gitu. Akhirnya semenjak itu P. Diddy itu merasa sangat marah. Nah, lalu singkat cerita, setahun kemudian terjadilah perselisihan di antara salah satu artis naungan P. Diddy, yaitu Notorious B.I.G. dengan seorang rapper yang bernama Tupac Shakur. Mereka berkelahi di luar gedung tempat diadakannya acara Soul Train Awards yang pada saat itu diselenggarakan di Los Angeles. Di dalam pertikaian tersebut, ternyata itu benar-benar panas, geng. Tupac Shakur sampai meminta kepada kepala keamanan Death Row yang bernama Reggie Wright Jr. untuk menembak B.I.G. Nah, Kif D mengatakan kepada Greg kalau dia menawarkan anggota dari gangster yang bernama Southside Compton Crips kepada P. Diddy untuk bisa menjaga dia serta B.I.G. Nah, karena kan sudah ada ancaman bakal dihabisin nih sama Tupac waktu itu. Dan kebetulan P. Diddy sama Notorious B.I.G. ketika itu sedang melakukan tour di daerah West Coast. Nah, jadi makanya Kif D menawarkan pengamanan nih kepada P. Diddy dan B.I.G. Dan di saat itu, P. Diddy pun mengiyakan tawaran dari Kif D. Dan dia sampai membawa Kif D beserta dengan 45 sampai dengan 50 anak buahnya untuk ikut ke dalam tur mereka supaya aman. Dan selama mereka melakukan tur, mereka itu menetap di West Coast dengan tajuk turnya yang bernama Summer Jam tahun 1995 di daerah Anaheim. P. Diddy di saat itu mengumpulkan Kif D beserta dengan anak buahnya di sebuah kamar hotel. Dan di sana P. Diddy sempat mengatakan kalau dia menginginkan kepala orang itu. Kepala orang itu siapa? Intinya itu adalah sebuah kode lah bagi Kif D. Dan itu adalah sebuah kode untuk menghabisi nyawa seseorang. Nah, kalau berdasarkan pengakuan dari Kif D kepada Greg, orang yang dimaksud oleh P. Diddy itu adalah Tupac dan juga Suge Knight, yang mana ini menjadi pesaing mereka. Suge Knight menjadi pesaingnya P. Diddy, sementara Tupac menjadi pesaingnya Notorious B.I.G., artisnya P. Diddy. Tapi di saat itu, geng, menurut Kif D ya, kemungkinan besar ya mungkin P. Diddy cuma terbawa emosi, cuma terbawa suasana karena sempat diejek oleh Suge Knight dan juga mendengar kabar kalau Tupac ya meminta untuk menembak B.I.G. Karena kan di zaman itu kalau misalkan permintaan menembak belum tentu benar-benar menembak. Ya bisa aja itu cuma kata kiasan dari seorang rapper gitu. Nah, tapi ternyata permintaan dari P. Diddy ini malah dianggap serius. Ketika berada di Los Angeles, ternyata P. Diddy sempat menghubungi Kif D sekali lagi dan dia menawarkan uang kali ini. Menurut Kif D, dia itu ditawarkan uang sebesar $1 juta untuk melakukan aksi eksekusi. Kif D di saat itu langsung setuju karena jumlah uangnya banyak banget dan dia mengatakan kepada P. Diddy kalau dia beserta anak buahnya akan menghabisi nyawa Tupac dengan cepat. Nah, begitulah kurang lebih cerita dari Kif D kepada si Greg yang merupakan detektif ini. Nah, si detektif Greg ini pada awalnya tuh nggak percaya hal tersebut, nggak percaya cerita dari Kif D ini begitu aja, geng. Nah, tapi Kif D itu benar-benar berusaha untuk meyakinkan Greg kalau itu adalah cerita yang sebenarnya terjadi. Kif D mengaku dia nggak mungkin bohong. Dia memang menghabisi Tupac, tapi atas dasar disuruh oleh seseorang, ya seseorang itu adalah P. Diddy. Nah, Kif D di saat itu melanjutkan lagi, geng. Dia bilang kalau pada saat pertandingan tinju antara Mike Tyson dengan Bruce Seldon yang ada di Las Vegas, dia itu pergi ke sana bersama dengan keponakannya yang bernama Orlando Anderson, beserta dengan beberapa rekannya yang sesama gangster Crips untuk menonton pertandingan tersebut. Setelah pertandingan tersebut selesai, Anderson ini sempat sendirian di lobi kasino yang berlokasi tidak jauh dari sana. Terus tiba-tiba ada seseorang yang bernama Trayvon Lane yang mengenali dia. Nah, Trayvon ini adalah anggota dari Gangster Blood yang memiliki koneksi ke Suge Knight. Dia bisa mengenali Anderson karena si Anderson ini pernah mencoba mencuri kalung Death Row milik si Trayvon ini ketika mereka sempat berkelahi di sebuah mall sebelumnya. Dan sebenarnya di saat itu, di antara para gangster, ini kan antara Gangster Blood dan Crips nih, mereka itu sudah tahu, rumor sudah tersebar kalau P. Diddy akan menjanjikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menghabisi Tupac dan Suge Knight. Sehingga di saat itu, Trayvon menunjukkan kepada Anderson kalau Tupac dan Suge Knight itu sedang berada di tempat yang sama dengan dia. Nah, jadi di saat itu kayak si Trayvon ini bilang, "Weh, lo kan tahu kan rumor P. Diddy ngasih uang $1 juta buat yang bisa ngabisin Tupac sama Suge Knight gitu. Nah, ini orangnya lagi berdua nih gitu. Gimana? Habisin dong." gitu. Nah, karena Trayvon ini lebih dekat dengan Suge Knight, sehingga dia berpikir dia pengen bawa Anderson untuk dihabisi oleh anggota gengnya yang lain. Nah, jadi di saat itu Trayvon ini sebenarnya pengen ngejebak si Anderson. Nah, dia berpikir dia pengen ajak Anderson ini untuk datang ke Tupac, tapi dengan tujuan supaya si Anderson ini justru dihabisi oleh yang lain. Nah, akhirnya Anderson ini pun dibawa nih oleh Trayvon. Nah, dia bawa tujuannya ke Tupac. Nah, kemudian benar-benar dibawa ke Tupac nih. Pas ketemu dengan Tupac, Tupac langsung mendatangi si Anderson itu. Nah, Tupac langsung nanya ke Anderson,
kamu dari selatan, ditanya gitu. Nah, pertanyaan tersebut maksudnya untuk menanyakan kesetiaan Anderson terhadap gangster Crip, gangster yang menaungi dia. Dan setelah Tupac bertanya, tiba-tiba Tupac langsung menonjok wajah Anderson dan dengan cepat Anderson langsung dikeroyok oleh anggota gangster Blood yang ada di sana. Yang mana anggota gangster Blood ini ya datang ke sana untuk melindungi Tupac dan juga Suge Knight. Tupac and others attack an LA gang member in a hotel lobby after a Mike Tyson fight in Las Vegas. Di sisi lain, Kef D yang merupakan paman dari Anderson itu di saat itu lagi ada di sebuah restoran yang nggak jauh dari lokasi kejadian. Nah, dia kemudian dapat kabar nih dari seseorang kalau keponakannya yaitu Anderson sudah diserang, dikeroyok oleh gangster lawannya atau gangster Blood. Nah, karena Kef D dan anggotanya di saat itu datang ke sana bukan untuk berkonflik, akhirnya mereka di saat itu nggak bawa senjata untuk bisa nyerang balik. Nah, tapi tanpa disangka ternyata pria yang bernama Von Zip yang sempat kita ceritakan tadi itu datang ke Vegas juga untuk menonton pertandingan tinju Mike Tyson tadi. Dan kebetulan si Von Zip ini membawa serta senjata api yang dia sembunyikan di dalam mobilnya. Nah, setelah mendapatkan senjata tersebut, anggota geng Crips pun memantau Club 662 dengan menaiki dua mobil. Nah, Club 662 itu adalah tempat di mana Suge Knight dan juga Tupac seharusnya tampil atau mau manggung di sana. Nah, namun anehnya setelah menunggu beberapa saat, ternyata Tupac dan Suge Knight itu nggak terlihat di sana. Bahkan sudah ditunggu 1,5 jam, mereka berdua nggak terlihat di sana. Nah, karena tidak bisa menemukan Suge Knight dan Tupac di Club 662, akhirnya salah satu dari dua mobil yang datang ke sana bersama Kef D itu memilih untuk cabut pulang duluan. Nah, sisalah satu mobil yang isinya ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Mobil itu berjenis Cadillac berwarna putih. Dan gak lama setelah itu, akhirnya Tupac dan Suge Knight pun diketahui keberadaannya. Nah, akhirnya satu mobil yang masih dikendarai oleh Kef D bersama 3 orang yang lain langsung menuju di mana tempat Tupac dan Suge Knight berada. Dan di saat itu, kita semua udah tahu apa yang terjadi. Tupac dieksekusi dengan kejam. Akhirnya nih geng, setelah Tupac dihabisi, di saat itu ternyata P. Diddy sempat menghubungi Von Zip dan menanyakan apakah aksi penghilangan nyawa terhadap Tupac dilakukan oleh Kef D dan juga Crips anggotanya. Nah, di saat itu ternyata Kef D mengakui kalau itu memang perbuatan mereka. Dan oleh karena itu, karena sudah menjalankan rencana tersebut, Kef D pun meminta bayaran atas kerjanya dan juga rekan-rekannya, yaitu sebesar 1 juta USD tadi. Dia meminta Von Zip untuk menangani uang tersebut atas namanya. Namun sayangnya, uang itu nggak pernah diberikan kepada Kef D atau nggak pernah sampai ke tangan Kef D sama sekali. Sampai akhirnya Kef D pun berhasil ditangkap. Nah, di dalam kasus ini kita bisa lihat ya geng, gimana seremnya P. Diddy ini. Dia udah nyuruh buat habisin nyawa orang, tapi justru pelakunya tidak dibayar. Nah, di dalam aksi penyerangan terhadap Tupac, itu yang tewas di saat itu cuma Tupac doang. Sementara Suge Knight itu selamat. Nah, karena Suge Knight dendam, dia akhirnya melakukan balas dendam dengan menghabisi nyawa Notorious B.I.G., yaitu artis dari Bad Boy Records milik P. Diddy, dengan meminta anggota geng Blood dengan bayaran 13.000 USD atau setara dengan 200 juta rupiah di saat itu. Nah, ini adalah cerita menurut Kef D setelah Kef D ditangkap, yang mana dia membongkar secara terang-terangan bahwa pelaku dalam penghilangan nyawa terhadap Tupac yang selama ini menjadi misteri itu ada andilnya P. Diddy. Dan Notorious B.I.G. meninggal dunia karena pembalasan. Dari cerita ini, P. Diddy di saat itu sempat membantah kalau dia terlibat di dalam aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Kef D kepada Tupac. Namun, pernyataan dari Kef D ini malah mengarahkan asumsi kalau memang P. Diddy ini terlibat kasus tersebut. Bahkan nih ya geng, ketika kasus P. Diddy ini pada akhirnya mencuat ke permukaan, Greg selaku detektif itu menduga kalau akan lebih banyak kasus yang terungkap terkait P. Diddy. Nah, ternyata bener aja. Sekarang kita lihat nih, banyak banget kasus yang terungkap. Bahkan sampai saat ini kita bisa lihat sendiri, barisan-barisan kasus dari P. Diddy udah mulai mencuat semua. Dan kasusnya itu kebanyakan adalah kasus yang benar-benar menggelikan dan ya bisa dibilang tuh tega banget gitu. Nah, jujur aja nih geng, mengenai ya meninggalnya Tupac, gue sih berharap ya akan ada kebenaran mengenai ya P. Diddy ini benar-benar terlibat atau enggak di dalam kasus tersebut. Karena kan sejauh ini meninggalnya Tupac itu masih menjadi misteri. Kita semua berharap supaya ya siapa yang bertanggung jawab di belakangnya akan segera terungkap. Sebenarnya geng, masih banyak lagi nih geng konspirasi yang beredar di media sosial mengenai P. Diddy ini. Tapi gue rasa pembahasan di video kali ini cukup panjang. Jadi kalau kalian masih tertarik dan penasaran dengan kelanjutan kasus P. Diddy ini, mungkin kita bakal lanjut lagi ke part selanjutnya. Kalau kalian suka, coba tinggalkan komentar di bawah.